Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nama ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 4, besok insyaallah kalian akan melaksanakan ujian penilaian tengah semester. Maka dari itu malam hari ini Ustadz Qudsi akan memberikan soal-soal latihan yang akan Ustadz Qudsi berikan kepada kalian. Dan ini insya Allah soal-soal pilihan yang Ustadz Qudsi ambil dari LKS bab 1, bab 2, dan bab 3. Mudah-mudahan soal-soal latihan ini bisa membantu kalian dalam persiapan pelaksanaan ujian pelatihan tengah semester yang akan dilaksanakan besok pagi. Ustadz Qudsi doakan mudah-mudahan PTS besok pagi Allah berikan kelancaran, kemudahan, dan mudah-mudahan kalian nilainya semuanya luar biasa. Terima kasih. Inilah soal-soal PTS yang Ustadz Qudsi bikin. Soal yang pertama, yang menciptakan alam semesta adalah A. seorang malaikat, B. Allah, C. Rasul, D. manusia. Kita lanjutkan pada soal yang kedua. Bukti bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dijelaskan dalam kata-kata Allah adalah A. Al-Maidah ayat 7, B. Al-Fatihah, C. Al-Baqarah ayat 2, D. Al-Ikhlas ayat 3. Soal yang ketiga, Allah adalah yang terhebat karena Ia adalah A. Al-Alim, B. Al-Adl, C. Al-Basir, D. Al-Azim. Kita lanjutkan pada soal yang keempat. Firman Tuhan yang menjelaskan nama Allah Al-Adl adalah A. Al-An'am ayat 115, B. Al-Isra ayat 5, C. Al-Baqarah ayat 252, D. Al-Hajj ayat 75. Soal yang kelima, rukun iman yang keempat adalah A. Iman kepada Tuhan, B. Percayalah pada buku itu, C. Iman kepada Rasul, D. Percayalah pada hari penghakiman. Soal yang keenam, keberadaan alam semesta adalah bukti A. Hidup, B. Hukum alam, C. Allah Subhanahu wa Ta'ala, D. Makhluk. Soal yang ketujuh, Allah melihat apa yang kita lakukan karena Allah Maha A. Al-Basir, B. Al-Adl, C. Al-Azim, D. Al-Quddus. Soal yang ke-8, ketika kita merefleksikan sifat ciptaan Tuhan, kita memperkuat A. Wawasan, B. Tahu, C. Islam, D. Iman. Lanjut pada soal yang ke-9. Pengucapan la ilaha illallah adalah suara A. Pengakuan monotisme, B. Pengakuan iman rasuli, C. Tasbih, D. Takbir. Soal yang ke-10, nama-nama Allah yang baik dan indah disebut A. Qiyamuhu binafsihi, B. Asmaul husna, C. Asbabun nuzul, D. Asbabul wurud. Soal yang ke-11, Tuhan dapat melihat makhluk terkecil di alam semesta karena Tuhan memiliki sifat A. Al-Khaliq, B. Al-Asami, C. Al-Basir, D. Al-Azim. Soal yang ke-12, protokol Nabi Muhammad ditujukan kepada A. Orang-orang sebelumnya, B. Masyarakat bodoh, C. Alam semesta, D. Orang-orang datang. Soal ke-13, jadi Anda percaya akan keberadaan para nabi dan rasul kecuali A. Meniru karakternya, B. Menyegarkan sunnah rasul, C. Mengabaikan ajarannya, D. Berlatih hukum syariat. Soal 14, Taurat diturunkan kepada nabi adalah A. Musa, B. David, C. Pemerintah, D. Muhammad.
Soal ke-15, sifat-sifat wajib bagi Rasul adalah A. Kidung, B. bentuk, C. kitman, D. terpercaya. Soal 16, dapat dipercaya memiliki makna dan arti bagi Rasul. A. tabligh, B. sidik, C. siddiq, D. fatana atau fatona. Soal 17, Nabi Muhammad adalah orang yang menerima gelar Al-Amin yang berarti A. pembohong, B. bisa dipercaya, C. pembohong, D. munafik. Soal nomor 18, sifat Rasul yang berarti cerdas adalah A. mandat, B. fatona, C. siddiq, D. tabligh. Soal nomor 19, sikap menghormati dan tunduk pada guru adalah A. tolak nasihat guru, B. tetap tenang saat Anda bertemu guru di jalan, C. lakukan pekerjaan, D. untuk mengabaikan perintah guru. Soal nomor 20, salah satu manfaat dari anak yang percaya adalah A. dijauhi teman, B. teman terpercaya, C. punya banyak pesaing, D. musuh teman di kerabat. Soal nomor 21, saat mendiskusikan perbedaan pendapat kita harus A. pelepasan, B. membantah, C. menghargai, D. tuduhan. Soal nomor 22, contoh apresiasi teman adalah A. memalukan, B. urus, C. berhargai pendapatnya, D. mengundang. Soal nomor 23, perilaku sopan dipraktekkan A. hanya sekali, B. kontinu, C. ketika di rumah, D. di sekolah. Soal nomor 24, memiliki siddiq berarti A. berpikir cerdas, B. jujur, C. bisa dipercaya, D. untuk memberikan pengetahuan. Soal nomor 25, memiliki mandat berarti menjadi orang yang A. berpikir cerdas, B. buat janji, C. jujur, D. setoran. Soal nomor 26, seorang wali amanat memenuhi apa yang dipercayakan kepadanya oleh A. sebanyak yang kamu bisa, B. sederhana, C. pelan-pelan, D. tanggung jawab. Nomor 27, firman Allah yang menyatakan perintah untuk jujur adalah A. Quran Surah Al-Isra ayat 53, B. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, C. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255, D. Quran Surah Al-An'am 113. Soal nomor 28, suara surat Al-Falaq ayat 3 adalah wa min syarri ghasikin idza waqab, B. wa min syarri nafasati fil 'uqad, C. wa min syarri hasidin idza hasad, D. qul a'udzu birabbil falaq. Soal nomor 29, surah Al-Falaq diturunkan di kota A. Madinah, B. Mekah, C. Mesir, D. Irak. Soal nomor 30, min syarri ma khalaq. Sekali lagi itu bacaannya min syarri ma khalaq. Arti dari ayat di atas adalah A. dari kejahatan makhluknya, B. dan kejahatan malam hari ketika gelap gulita, C. dan kejahatan penyihir memukul simpul, D. dan kejahatan iri hati ketika dia cemburu. Nomor 31, Allah melihat apa yang kita lakukan karena Allah memiliki sifat A. Al-Basir, B. Al-Adl, C. Al-Azim, D. Al-Quddus. Soal nomor 32, Tuhan itu agung karena Tuhan memiliki sifat A. Al-Adl, B. Al-Khaliq, C. Al-Bashir, D. Al-Azim. Lanjut nomor 33, Allah dinyatakan dengan benar dalam firman Allah. Yakin? A. Al-An'am 115, B. Al-Hajj 75, C. Al-Fussilat ayat 22, D. Al-Anfal ayat 2.
Soal nomor 34, iman kepada utusan Allah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat A, surah Al-An'am ayat 48, B, surah Al-Anfal ayat 2, C, surah Al-Hujurat ayat 13, D, surah Al-Hajj ayat 75. Soal yang terakhir, soal nomor 35. Jumlah nabi dan rasul yang harus diketahui adalah A, 10, B, 15, C, 20, D, 25.